Pernah nggak sih Anda ngerasa jago banget di bidang Anda, tapi begitu disuruh jualan, rasanya langsung minder dan nggak nyaman? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas sebuah perubahan pola pikir yang sangat kuat yang bisa mengubah jualan dari sesuatu yang menakutkan menjadi sebuah tindakan tulus untuk membantu orang lain. Ide sederhana dari Mobenel ini adalah kuncinya. Fokusnya digeser dari yang tadinya menjual jadi membantu. Inilah yang mengubah pengembangan bisnis dari sumbah kecemasan menjadi sesuatu yang autentik dan bahkan menyenangkan. Yuk kita selami lebih dalam. Oke, cerita kita berawal dari sebuah momen panik yang mungkin pernah dialami banyak para ahli. Momen ketika kita sadar, wah ternyata skill teknis doang nggak cukup ya. Penulis buku ini, Mo Bunnell, adalah seorang aktuaris. Coba bayangin, dia ini ahli statistik yang sudah lulus 24 ujian super sulit untuk sampai ke puncak karirnya. Dia benar-benar definisi seorang master teknis. Tapi, di hari pertamanya mendapatkan peran baru, dunianya seakan langsung berbalik 180 derajat. Tugas barunya adalah sesuatu yang bikin dia keringat dingin, yaitu memenangkan pekerjaan. Tiba-tiba dia harus keluar dari zona nyamannya yang penuh kepastian dan mulai menciptakan permintaan, seringkali dengan klien yang ilmunya jauh di atas dia. Ini mimpi buruk banget buat seorang expert. Saking bingungnya, dia sampai nanya ke bosnya, "Bos, ada buku panduannya nggak sih buat business development?" Dia berharap ada sistem, ada resepnya gitulah. Tapi jawabannya, simple banget tapi sekaligus bikin ngeri. Udah, perlakuin aja klien dengan baik. Bingung kan? Nah, dari situlah Bunnell sadar, akar masalahnya ada di sini. Ternyata, mindset buat melakukan pekerjaan dan memenangkan pekerjaan itu benar-benar bertolak belakang. Jadi gini, melakukan pekerjaan itu tujuannya menciptakan kepastian. Pokoknya eksekusi sesuai rencana, hasilnya harus sempurna. Nah, sebaliknya, memenangkan pekerjaan itu soal menciptakan kemungkinan. Ini tentang eksplorasi, tentang gimana kalau. Coba deh, lihat perbandingan ini. Jelas banget kan bedanya? Kalau lagi melakukan, kita menang kalau punya jawaban paling jitu. Tapi kalau lagi memenangkan, kita justru menang kalau punya pertanyaan terbaik. Ini benar-benar pergeseran yang fundamental. Dan inilah masalahnya. Kenapa banyak profesional gagal? Karena mereka maksa pakai skill melakukan di situasi memenangkan. Ya jelas nggak nyambung. Ibaratnya mau muter skrup, tapi pakainya palu. Dan seringkali, kegagalan ini bukan karena faktor luar, tapi justru dari dalam diri kita sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin agak menusuk. Buku ini membahas soal kebohongan-kebohongan yang sering kita bilang ke diri sendiri. Kebohongan yang bikin kita mandek, bahkan sebelum mulai melangkah. Coba kita lihat, ada yang relate gak ya? Misalnya, kita sering banget bilang ke diri sendiri, saya nggak jago networking, atau saya kan introvert, mana bisa. Atau kita cari-cari alasan buat menunda. Mikir, nggak ada alasan nih buat ngehubungin dia. Atau yang paling klasik, udah kelamaan nggak kontak, jadi canggung ah. Dan ini dia juaranya, alasan terlalu sibuk. Lagi sibuk banget sama kerjaan nih. Padahal, seringnya itu cuma jadi tameng biar kita nggak perlu bertindak. Nah, semua kebohongan ini, sadar nggak sadar, ngebangun tembok tak kasat mata yang ngebatasin potensi kita. Terus, gimana dong cara ngerobohin tembok itu? Nah, buat Bunnell, jawabannya datang dari sebuah momen yang super menegangkan, yang justru jadi titik baliknya. Bayangin ya, dia baru aja menangin proyek terbesar tahun itu. Besoknya, mentornya nyuruh dia telepon klien yang sama dan nawarin 4 ide baru lagi. Langsung panik dong si Bunnell. Dia takut banget ini bakal ngerusak hubungan yang baru dibangun. Takut kelihatan kayak sales maksa. Dia sampai bilang, saya pikir ini ide yang gila, bener-bener gila. Dia udah kebayang bakal narik klien penting dari rapatnya, cuma buat nawarin jualan lagi. Rasanya salah banget. Tapi apa yang terjadi? Di luar dugaan, si klien malah suka banget sama semua idenya. Dan puncaknya, saat selesai teleponan, dia malah berterima kasih karena dianggap sudah menjaga kepentingan mereka dan sangat proaktif. Dia berterima kasih. Nah, ini dia pencerahannya. Apa yang menurut Bunnell adalah jualan, ternyata diterima klien sebagai sebuah hadiah. Hadiah berisi kemungkinan-kemungkinan baru di masa depan. Jadi, poin utamanya di sini adalah pengembangan bisnis yang hebat itu bukan sesuatu yang kita lakukan ke orang lain, tapi sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain. Dan ternyata, mindset memberi ini dampaknya bukan cuma bikin kita merasa lebih baik loh. Dampaknya luar biasa besar.
Coba kita lihat deh, seberapa jauh beda performa antara profesional biasa sama mereka yang udah jago pakai cara pikir ini. Riset menunjukkan para profesional papan atas yang perannya kompleks dan berhubungan langsung sama klien itu bisa menghasilkan nilai 10 kali lipat atau bahkan lebih dibanding yang performanya rata-rata. 10 kali lipat. Bedanya di mana? Bukan soal karisma atau bakat ngomong. Bedanya adalah mereka yang di atas itu memperlakukan pengembangan diri dan hubungan sebagai prioritas utama. Mereka konsisten, bahkan saat sibuk, untuk terus berinvestasi, walaupun kecil, secara strategis ke dalam hubungan. Dan ini, menurut saya, kabar paling baiknya. Artinya, performa puncak itu bukan bakat dari lahir. Ini adalah sebuah sistem yang bisa dipelajari, bisa diprediksi, dan bisa kita terapkan. Kuncinya cuma satu, geser fokus dari menjual ke membantu. Nah, ini membawa kita kembali ke awal. Jadi, daripada pusing mikirin, apa ya yang bisa saya jual hari ini? Coba deh ganti pertanyaannya jadi lebih simpel tapi jauh lebih kuat. Siapa yang bisa saya bantu untuk sukses hari ini?